Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai tahajud, penyesalan akibat tidak mengetahui tentang 4 hal ini. Sholat tahajud terbilang salah satu ibadah yang cukup berat untuk dilakukan. Pasalnya, sholat tahajud harus dilakukan di malam hari ketika semua orang sedang tertidur lelap. Nah, namun saudara-saudariku, di balik beratnya ibadah sholat tahajud ini, Allah juga memberikan pahala yang sangat besar dan tidak dapat dihitung lagi. Ribuan malaikat akan mengaminkan doa-doa orang muslim yang menjalankan sholat tahajud. Saudara-saudariku, sholat tahajud akan lebih sempurna jika dilakukan di waktu sahar, akhir malam, atau di sepertiga malam terakhir sekitar pukul 3 dini hari. Di waktu sahar 15 menit sebelum fajar, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Jadi waktu antara sholat tahajud dan sholat subuh disarankan untuk memperbanyak istighfar. Di waktu inilah saudara-saudariku kebanyakan yang ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Maka dari itu janganlah kita meninggalkan istighfar di waktu menjelang subuh, karena disitulah rahmat diturunkan bagi orang-orang yang beristighfar, sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam perbanyaklah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini ada 4 hajat saat sholat tahajud agar sukses dunia dan akhirat. Yang mana yang pertama, bimbingan
atau petunjuk untuk karir yang terbaik. Saudara-saudariku, saat sholat tahajud jangan lupa meminta karir yang baik, karir yang terbaik. Bukanlah posisi yang tertinggi, melainkan karir yang memberikan banyak faedah dan manfaat, karir yang mendatangkan rezeki dan kesuksesan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bimbingan menjalani kehidupan sehari-hari. Saat sholat tahajud, mintalah bimbingan untuk menjalani aktivitas harian. Pasalnya, tidak ada yang paling membahagiakan, menyenangkan dan mendamaikan kecuali setiap hamba yang aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan bagi seorang hamba. Lalu yang ketiga, mendapatkan petunjuk mencari solusi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, saat sholat tahajud kita wajib meminta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk mencari solusi. Seseorang yang hidupnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan terasa ringan. Semua persoalan yang datang kepadanya, maka Allah langsung yang akan menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, meminta perlindungan dari orang yang berniat jahat kepada kita. Hal yang jarang diminta saat sholat tahajud, padahal bisa membuat sukses dunia dan akhirat, adalah meminta perlindungan dari orang yang jahat. Sebagai mana contoh adalah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil selamat dari pasukan khusus yang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dengan pertolongan yang terbaik bagi orang-orang yang terbiasa melakukan kebiasaan sholat malam. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Maka dari itu, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, mulailah saat ini jangan lupa kita untuk meminta 4 hajat saat sholat tahajud. Tujuannya agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bukankah kita dalam meminta di akhir doa kita, yaitu meminta keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, meminta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang terpenting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satu-satunya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah meridhoi kita, maka akan timbul kecintaan Allah kepada kita. Dengan Allah sudah mencintai kita, maka tidak meminta pun Allah akan memberikan kepada kita. Terutama Allah akan mengabulkan semua hajat, doa dan cita-cita kita. Semoga apa yang kita bahas saat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.